Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama IMP Studio. Pada video ini kita akan sama-sama belajar melakukan instalasi database, relational database ya. Yakni akan kita install di server training kita ini MariaDB versi yang terbaru. Baik, kita mulai. Saya akan connect terlebih dahulu ke server kita. Oke, saya sudah menyiapkan file txt-nya. Secara default MariaDB yang terinstall atau paket yang terpasang di CentOS 7 ini adalah versi yang cukup lama. Jadi kita akan menggunakan MariaDB yang terbaru. Ini saya ambil dari situs MariaDB-nya. Sudah saya singkat dalam teks ini. Jadi pertama kita akan install widget dulu. Kita akan cek apakah sudah ada. Oke, kita akan install. Belum ada, kita install sebelumnya widget ini. Oke, selanjutnya kita akan mendownload repo untuk MariaDB terbarunya. Kita akan download. Sudah, kita cek ada MariaDB repo setup. Selanjutnya kita chmod untuk memberikan akses execute terhadap file ini. Di plus x ini maksudnya memberikan akses execute atau menjalankan. Nah, ini dia, kita akan jalankan. Dia akan menambah repo MariaDB ke daftar repo di lokal kita. Ya sudah, baru kita bisa install MariaDB-nya. Yum install MariaDB server. Pilih yes untuk menyetujui proses instalasi. Kita menggunakan 10.5.9 ya. Ini versi yang terbarunya. Oke, sudah bisa kita jalankan MariaDB start. Bisa menggunakan service atau sistem CTL ya untuk menjalankan. Oke, sudah running. Bisa kita lihat dengan status. Oke, sudah running ya, aktif MariaDB kita. Selanjutnya kita akan menjalankan konfigurasi awalnya, seperti melakukan konfigurasi root password. Diminta untuk masukkan password karena ini instalasi pertama, jadi belum ada password. Tekan enter saja. Kita akan menggunakan password ya, jadi tidak menggunakan unique socket. Kita pilih no. Oke, kita akan ganti password rootnya. Defaultnya Y ya, yang huruf besar. Kita bisa langsung tekan enter atau tik Y. Masukkan password
MariaDB server kita untuk user root. Saya akan masukkan, ulangi sekali lagi. Oke, sudah berhasil mengupdate password root kita. Kemudian ada pertanyaan menghapus user lain selain user root. Yes, defaultnya. Kita akan mengizinkan user root hanya dari lokal ini ya. Jadi tidak dari remote area. Jadi kita pilih yes, allow, dan menghapus database test atau database testing. Yes, dan reload privilege-nya sekarang oke. Yes, kita sudah berhasil menginstal MariaDB-nya dan melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi ke database kita ini. Cek MariaDB min urut min p, kita masukkan passwordnya, root yang tadi kita buat. Oke, kita sudah masuk database. Oke, sudah. Coba keluar. Sekarang kita akan melakukan tunneling atau melakukan port forwarding. Jadi kita bisa melakukan akses ke MariaDB server kita ini dengan MySQL client yang ada di klien kita ini atau di laptop kita ini. Jadi di sini kita menggunakan Termius ya. Kita bisa menambahkan new port forwardingnya. Misalnya ini kita tambahkan MariaDB training. Ini nama terserah. Kemudian host from-nya kita akan memilih dari DO training. Jadi kita akan tunneling melalui SSH server kita. Dan kemudian kita akan manipulasi port di lokal kita, misalnya 9865 9876 ya. Host 2-nya kita akan ke localhost atau ke IP lokal dari server DO training kita ini, 227.0.1 dengan port MariaDB defaultnya adalah 3306. 3306 ini adalah port MySQL yang ada di server training. Yang ini adalah port forwardingnya. Jadi ketika kita mengakses localhost ini 127.0.1 port 9876, maka akan di redirect ke server ini dengan IP 127.0.0.1 dan port 3306, dan kita simpan. Ini sudah berhasil. Kita coba aktifkan dengan klik 2 kali ya. Jadi sekarang kita harus pertama terkoneksi dulu dengan SSH servernya, kemudian kita aktifkan tunnelingnya, baru kemudian kita akan menggunakan MySQL client SQL Pro ya. Kalau untuk yang lain juga bisa MySQL Workbench, Navigate atau yang lainnya. Dan kita buat koneksi baru, kita namakan ini MariaDB training, hostnya 127 yang kita isi tadi, username-nya root, kemudian passwordnya saya masukkan password kita buat di ya, salah ketik, saya ulangi. Database-nya opsional dan portnya yang kita pakai tadi adalah 9876. Kita tes connection dulu. Oke, berhasil connect ya. Kita connect. Sekarang kita sudah berhasil terhubung dengan servernya. Kita bisa tes. Misalnya kita buat database
test. Jadi sekarang ada database test namanya, dan bisa kita cek di terminal kita. Oke, kita masukkan password juga. Kita akan show database. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat database dengan sistem tunneling. Ini biasanya untuk lebih mengamankan dari MySQL server kita, jadi hanya bisa diakses dari localhost dan kita tunneling melalui koneksi SSH kita ke database-nya. Demikian, semoga memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.